Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 Chapter 73. Chapter 73 Pertandingan pertama turnamen promosi kelas. Guru kelas 4 kelas 1, Kong Hanwen, hampir mencondongkan hidungnya karena marah. Tingkat kesombongan orang ini luar biasa. Itu benar, jadi kamu kuat. Tapi apa masalah besar tentang kelas sampah yang Anda ajarkan? Bisakah kekuatan mereka mengarah kemanapun? Sepertinya Guru Wu sangat percaya diri. Kita akan lihat apa yang terjadi di atas panggung nanti. Dengan kata-kata sarkasme, Kong Hanwen memberi isyarat ke kelasnya sendiri dan bergerak ke arah mereka. Bibir Wu Zhangkong bergerak sedikit, dan Tang Wulin, yang berdiri di sampingnya, samar-samar menangkap kata-katanya. Guru Wu sepertinya telah mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Pada saat ini, Direktur Long Hengsu berjalan menuju platform turnamen. Turnamen promosi kelas hari ini telah dimulai. Kita mulai dengan pertandingan antara kelas 5 dari kelas 1 dan kelas 4 kelas 1. Guru Wu Zhangkong, sudahkah Anda mengonfirmasi jumlah peserta dari kelas Anda? Turnamen promosi kelas untuk kelas yang lebih rendah biasanya tidak sepopuler itu. Sebagai wasit ketua, Long Hengsu hanya memiliki satu tempat menarik, yang telah dilatih oleh Wu Zhangkong dalam 3 bulan terakhir. Terutama karena Wu Zhangkong sebelumnya pernah mendekatinya untuk meminta maaf. Wu Zhangkong mengangguk, kami memiliki 3 peserta dari kelas kami. Long Hengsu berbalik ke arah guru kelas 4, Kong Hanwen. Kelas 5 ada 3 peserta. Guru Kong, Anda punya waktu 5 menit untuk memilih peserta Anda. Kong Hanwen telah berubah dari wajah menyeringai yang sebelumnya dia tunjukkan di depan Wu Zhangkong dan berkomentar dengan jijik, untuk bersaing dengan kelas 5, siapapun dari kelas 4 kami sudah cukup baik. Jialong, Lin Xunyuan, Mosi, kalian bertiga bersaing. Ingat, Anda mewakili kemuliaan kelas 4. Anda harus memamerkan kekuatan kelas 4. Wu Zhangkong hanya melambaikan tangannya. Tang Wulin, Xie, dan Bu Yue naik ke panggung turnamen. Long Hengsu melihat ke arah Wu Zhangkong dengan ekspresi aneh. Secara umum, kelas 5 secara keseluruhan lemah dalam kekuatan, dan seharusnya mengajukan jumlah peserta seminimal mungkin. Sementara dia memilih 2 siswa terbaiknya, dia memilih total 3 untuk bersaing. Mungkinkah kekuatan kelas 5 secara keseluruhan telah diperkuat di bawah pelatihan Wu Zhangkong? Di antara 3 peserta kelas 4, Jialong berada di posisi terdepan. Dia tidak terlalu tinggi, tapi dia gagah dan tampak kokoh. Lin Xunyuan adalah seorang remaja bertubuh serabut dan tampak lemah. Mosi bertubuh sedang dan memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya. Tang Wulin berada di posisi terdepan di ujungnya. Itu benar, itu dia. Berdiri di posisi ini membuatnya merasa seolah-olah dia adalah panglima tertinggi. Siap, kedua tim terpisah 50 meter. Long Hengsu mengangkat tangan kanannya. Putaran turnamen promosi kelas tahun ajaran baru 1, kelas 4 kelas 1 versus kelas 5 kelas 1. Mulai. Bersama dengan kata-kata Long Hengsu, 3 peserta dari kelas 4 kelas 1 melepaskan cincin jiwa mereka. 3 cincin jiwa putih muncul di bawah masing-masing dari ketiga peserta. Berdiri di garis depan, Jialong mengambil langkah besar ke depan, tubuhnya tampak mengembang beberapa sentimeter. Dia melolong dalam saat mata aslinya yang berwarna coklat berubah menjadi kuning dan lengannya semakin kuat. Dengan langkah besar, dia bergegas ke depan. Lin Xunyuan menggumamkan sesuatu yang tidak bisa dimengerti, dan tongkat panjang muncul di tangannya. Saat cincin jiwa berkedip di bawah kakinya, seberkas cahaya merah bersinar dari atas tongkatnya dan jatuh ke tubuh Jialong. Garis merah darah muncul di mata kuning Jialong, dan tubuhnya membesar sekali lagi, membawa aura yang mengesankan saat dia bergegas menuju Tang Wulin. Mosi, yang berdiri dengan posisi di sisi lain, menghilang tak lama di belakang Jialong. Dari koordinasi mereka yang cepat dan gesit, terlihat bahwa mereka telah berlatih cukup lama. Tidak seperti yang dikatakan Kong Hanwen, mereka bukanlah siswa yang dipilih secara acak untuk berkompetisi. Jialong adalah master jiwa pertempuran sistem assault dan jiwa bela dirinya mungkin serigala. Mosi adalah master jiwa pertempuran sistem agility, tapi tidak jelas apa jiwa bela dirinya. Lin Xunyuan, bagaimanapun, adalah master jiwa pertempuran sistem tambahan, dan keterampilan jiwa pertamanya adalah tipe amplifikasi. Satu dari sistem assault, satu dari sistem agility, dan seseorang bisa menggunakan skill tipe amplifikasi.
Ini kombinasi yang bagus. Melihat kembali ke kelas 5, Tang Wulin dan yang lainnya tidak melepaskan cincin jiwa mereka pada saat pertama, tetapi mereka semua melaju ke arah lawan mereka. Xie hanya berkedip sekali dan muncul di dekat Jialong pada saat berikutnya, namun dia tidak menyerang. Dengan kilatan lain ke samping, dia menuju Lin Xunyuan yang berdiri di belakang Jialong. Mosi, Jialong berteriak. Mosi yang bersembunyi di belakangnya segera muncul dan menembak ke arah Xie. Jika Master Jiwa Pertempuran Sistem Bantu diserang oleh Master Jiwa Pertempuran Sistem Agility, Master Jiwa Pertempuran Sistem Tambahan akan dikalahkan secara instan. Sehubungan dengan dua lainnya, Jialong dengan percaya diri menangkis mereka. Sayangnya kepercayaan diri ini tidak bertahan lama. Meskipun tubuh Jialong telah meningkat agak di bawah efek amplifikasi pada jiwa bela dirinya, tubuhnya masih dikerdilkan oleh Tang Wulin. Saat jarak antara kedua peserta semakin pendek, Jialong merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya, mengapa dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Pada saat ini, dia melihat tinju Tang Wulin. Tinju Tang Wulin polos, tidak memiliki keterampilan jiwa di belakangnya, bahkan tidak memiliki jejak fluktuasi kekuatan jiwa. Sebagai Master Jiwa Pertempuran Sistem Basalt, Jialong sangat percaya diri dengan kekuatannya. Dia menyapu tangan kanannya, berharap bisa menangkap tinju Tang Wulin yang masuk. Sebuah bayangan melintas di belakang Tang Wulin, dan Jialong merasakan kakinya terpeleset saat dia hampir jatuh. Tangannya yang menonjol tidak lagi searah seperti sebelumnya. Tinju Tang Wulin terbang langsung ke dadanya. Zhou Zhangqi, yang menyaksikan turnamen dari bawah panggung, segera menutup matanya. Pemandangan Jialong ditinju mengingatkannya pada pertemuan pertamanya dengan Tang Wulin saat dia ditinju keluar jendela. Peng! Jialong terbang mundur 7 atau 8 meter setelah menerima pukulan Tang Wulin. Pohon anggur biru akhirnya merayap keluar pada tahap akhir ini, tetapi lenyap saat berikutnya. Itu karena pertempuran di ujung sana telah berakhir. Setelah Xie berputar di sekitar Jialong, langkahnya semakin cepat. Mosi juga termasuk dalam agility system, namun dia jelas tidak berada pada level yang sama dengan Xie dalam hal kecepatan. Saat pedang naga cahaya Xie dipegang di dahi Lin Xunyuan segera diperintahkan keluar dari turnamen oleh Long Hengsu. Selanjutnya, dengan memutar tubuhnya, Xie berdiri di depan Mosi. Jiwa bela diri Mosi adalah pedang pendek, mirip dengan belati naga cahaya Xie, kecuali bahwa kekuatan jiwanya hanya berada di peringkat 13. Ini adalah pertandingan tanpa elemen ketegangan. Senjata mereka hanya bertabrakan satu kali sebelum Xie muncul di belakang Mosi, belati naga cahaya miliknya mengancam leher Mosi. Tidak sampai saat itu ketiga peserta dari kelas 5 kelas 1 melepaskan jiwa bela diri mereka. Putih, kuning, kuning. 1 cincin jiwa 10 tahun, dan 200 tahun jiwa cincin. Kong Hanwen terpesona saat menyaksikan pertandingan tersebut. Itu hanya berlangsung 10 detik dari awal hingga akhir. Apakah itu bahkan 10 detik? Dia cenderung bertanya pada Long Hengsu, yang berada di atas panggung, jika tim yang dia hadapi benar-benar dari kelas 5 kelas 1, dan bukan dari kelas 1 kelas 1. Xie mencibir sedikit, ekspresinya menunjukkan bahwa dia tidak puas ketika dia kembali ke sisi Tang Wulin dan mereka saling bertepuk tangan. Saat itulah orang-orang di kelas 5 kelas 1 mulai bersorak. Oh, tidak, mereka sekarang kelas 4 di kelas 1. Kelas 5 kelas 1 menang, tapi sebelum turnamen ini berakhir, mereka akan tetap sebagai kelas 5. Pengorganisasian kembali kelas akan dilanjutkan pada akhir turnamen promosi kelas. Besok, kamu akan bersaing dengan kelas 3 kelas 1. Soul Land 3 Chapter 74. Chapter 74 Trio. Pertandingan ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai steamrolling, karena tidak ada steamrolling sama sekali. Seluruh pertandingan telah berlangsung dengan santai, sedemikian rupa sehingga Tang Wulin dan Bu Yue bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk mengalahkan lawan mereka. Seperti yang pernah dikatakan Wu Zhangkong kepada Tang Wulin, kekuatannya saja sudah cukup untuk mengalahkan sebagian besar rekan-rekannya. Wu Zhangkong tidak melirik guru kelas 4, Kong Hanwen ketika dia mengumumkan dengan nada dingin, kelas dibubarkan. Xie dan Tang Wulin berdiri sangat dekat sehingga bahu mereka saling bergesekan. Saya sebenarnya sangat senang karena turnamen promosi kelas diadakan. Kami dibebaskan dari pelatihan khusus malam hari. Untuk menjaga kondisi fisik dan tenaga, para peserta diberi izin untuk absen dari kelas pelatihan khusus mereka. Itulah penyebab seruan Xie.
Long Hengsu berjalan menuruni panggung saat ini dan melihat ke arah trio dengan ekspresi yang agak terkejut. Dia telah mengatur alokasi Xie ke kelas 5 kelas 1 mengingat pertarungan sebelumnya yang telah terjadi. Dengan bakat Xie, seharusnya tidak ada keraguan untuk alokasinya ke kelas 1. Namun, keluarganya telah mencari bantuan Long Hengsu. Mereka berharap memberi Xie lebih banyak kesempatan untuk mengasah dirinya sendiri, jadi dia akhirnya ditempatkan di kelas 5. Pada saat itu, Long Hengsu memiliki banyak pemikiran di benaknya. Kelas 5 adalah kelas terburuk di akademi, dan berada di bawah tekanan terbesar di kelas-kelas kelas 1. Apalagi Wu Zhangkong telah dipindahkan ke kelas mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa pangeran tampan yang sangat sombong ini tidak disukai oleh administrasi akademi, tidak dapat disangkal bahwa dia memiliki kekuatan dan kemampuan mengajar yang sangat baik. Dia mengambil analisisnya satu langkah lebih jauh. Dengan Xie yang berbakat di kelas 5, semua kelas lainnya berada di bawah tekanan yang lebih besar di turnamen promosi kelas. Dengan situasi seperti ini, seluruh siswa kelas 1 jauh lebih termotivasi untuk belajar dan berkembang. Tindakan ini memiliki banyak manfaat, dan itulah mengapa bakat seperti Xie dialokasikan ke kelas 5. Tampaknya sekarang, bagaimanapun, daya saing kelas 5 telah jauh melebihi apa yang dia harapkan sebelumnya. Dia penasaran mengapa Wu Zhangkong memilih Tang Wulin untuk berpartisipasi dalam turnamen promosi kelas ini. Dia ingat dengan jelas bahwa jiwa bela diri Tang Wulin adalah rumput Blue Silver. Adapun gadis itu, dia mungkin adalah siswa yang Wu Zhangkong rela akui kesalahannya. Meskipun dia tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikan kemampuan aslinya, kepemilikan cincin jiwa 100 tahun miliknya memberikan penjelasan yang cukup. Kombinasi peserta kelas 5 ini hanyalah salah satu yang bertentangan dengan kehendak surga. Bahkan para pesaing dari kelas 1 akan kesulitan untuk mengalahkan mereka. Jika selama turnamen promosi kelas-kelas yang lebih rendah menang berturut-turut, maka itu akan menjadi berita buruk, terutama untuk Long Hengsu yang bertanggung jawab atas alokasi siswa baru. Artinya, jatah mahasiswa barunya dilakukan dengan alasan yang tidak adil. Dia merasa menyesal karena menyetujui permintaan Wu Zhangkong untuk membiarkan Bu Yue masuk kelas 5. Ayo keluar dan bermain, bagaimana dengan itu? Xie berbisik ke telinga Tang Wulin. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya tidak merasa seperti itu. Waktu makan di ruang makan dimulai. Xie menatap kosong. Satu-satunya pikiran di otakmu adalah makan. Tang Wulin menjawab dengan agak marah, jika aku tidak makan, aku akan lapar. Xie menjawab, baiklah, aku akan mentraktirmu jika kamu menemaniku keluar. Bagaimana kedengarannya? Hari-hari ini terjebak dalam akademi yang membunuhku. Administrasi Issea Academy tidak terlalu ketat karena Issea City adalah kota yang makmur dengan keamanan yang baik. Baik, mendengar bahwa Xie akan mentraktirnya makanan, Tang Wulin langsung menyetujui permintaannya. Kenyataannya, dia ingin menyelesaikan tugas yang telah dia kumpulkan dari Asosiasi Pandai Besi seminggu yang lalu. Tugas penempaan peringkat kedua bisa memberi Tang Wulin remunerasi 10.000 hingga 30.000 koin federasi. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah mengumpulkan total 100.000 koin federasi. Baginya, ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Jika dia melanjutkan dengan kecepatan ini, dia yakin bahwa pada saat dia membutuhkan dering kedua, dia akan mengumpulkan cukup banyak koin untuk jiwa roh 100 tahun. Jiwa roh 100 tahun dapat memberikan 2 keterampilan jiwa, dan itu juga berarti bahwa dia dapat memberikan 2 cincin jiwa. Ini saja sangat penting bagi Tang Wulin. Aku pergi juga. Gu Yue tanpa sadar muncul di samping mereka. Xie berbicara dengan wajah jijik, aku tidak membawa gadis keluar untuk bermain. Gu Yue bersenandung dingin dan melihat ke arah Tang Wulin. Apakah kamu akan pergi dengan dia, atau denganku? Xie menjawab dengan arogan, bukankah sudah jelas? Kami teman sekamar dan teman, bagaimana denganmu? Gu Yue menganggukkan kepalanya, lalu tiba-tiba berbalik ke arah Wu Zhangkong dan pergi, berteriak, Guru Wu, kurasa koordinasi tim kita belum cukup kuat. Kita harus berlatih lebih banyak. Hei, dengan sekejap, Xie muncul di depannya. Dia mengangkat tangannya untuk menutupi mulutnya. Tubuh Gu Yue bersinar dengan cahaya perak saat dia bergeser 2 meter ke samping ke sisi Tang Wulin. Dengan tawa dingin dia berkata, apakah kamu mulai bertengkar denganku? Xie menjawab dengan wajah kekalahan, baiklah. Jika kamu mau, ikutlah. Dia benar-benar tidak menyimpan dendam terhadap Gu Yue. Dia lebih kuat dari dia, dan itu saja membuatnya tetap waspada saat melawan Gu Yue. Selama berjam-jam berlatih bersama,
dia tidak pernah sekalipun menang melawan Bu Yue dalam pertandingan 1 lawan 1. Hanya pada kesempatan langka ketika dia bermitra dengan Tang Wulin, Bu Yue akan dikalahkan. Rasanya aneh untuk membicarakannya, tetapi meskipun dia baik kepada Tang Wulin, Bu Yue selalu mengganggunya. Mereka bertiga memiliki hubungan yang aneh, tapi khusus ini di mana Xie Xie dan Bu Yue sama-sama berhubungan baik dengan Tang Wulin, tetapi tidak dengan satu sama lain. Itulah salah satu alasan mengapa Tang Wulin dipilih untuk berpartisipasi dalam tim kelas 5. Dengan kontrol konstan Tang Wulin, ketiganya dapat menampilkan kekuatan mereka sepenuhnya. Ketiganya berganti kembali ke pakaian mereka sendiri dan berjalan keluar dari akademi. "Kemana kita harus pergi?" Tang Wulin bertanya pada Xie Xie, "Siapa yang merencanakan jalan-jalan ini?" Xie Xie menjawab, "Ayo makan dulu. Bukankah itu yang kamu nantikan? Aku tahu jalan makanan, jadi ayo pergi ke sana untuk makan enak." Tang Wulin menegaskan, "Kamu akan mentraktir, kan?" Xie Xie menjawab dengan sarkastik, "Itu hanya jajanan jalanan, bisakah itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh tuan muda ini?" Gu Yue berkata, "Sebuah tubuh memancarkan bau koin." Saat dia berbicara, dia sengaja bergerak ke sisi lain Tang Wulin. Xie Xie sangat marah. "Jika Anda memiliki masalah dengan itu maka Anda tidak perlu makan." Gu Yue menjawab kembali dengan arogan, "Aku sama sekali tidak berpikir untuk menerima traktiranmu. Tang Wulin, seorang pria harus bertindak sopan. Kalau begitu kau harus mentraktirku." Tang Wulin menepuk keningnya, "Kalian berdua, tidak bisakah kamu berhenti berdebat? Kita di sini untuk bersantai, bukan?" Gu Yue mengangkat kepalanya dan menatap Tang Wulin dengan serius. "Apa kau tidak akan memperlakukanku saat itu?" "Saya." Tang Wulin hanya bisa menjawab dengan itu. Gu Yue, setelah mendapat penegasan dari Tang Wulin, memandang dengan bangga ke arah Xie Xie. "Yakinlah, pelit, aku tidak akan pernah menerima tawaranmu. Perlakuanmu berbau seperti..." Saat dia berbicara, dia melakukan gerakan melambai di depan hidungnya dengan gerakan menghina. Xie Xie menarik napas dalam-dalam. Dia bukan tandingannya dalam pertengkaran atau perkelahian. Itulah alasan mengapa dia tidak tertarik membawa Gu Yue bersama mereka. Jalan makanan agak jauh dari Issea Academy, dan mereka bertiga berjalan kaki selama 30 menit untuk sampai ke sana. Itu bukanlah jalan yang lebar, dan toko-toko tumbuh di kedua sisinya. Begitu mereka sampai di mulut jalan, hidung mereka diserang oleh aroma berbagai makanan ringan dan aroma yang menggugah selera. "Ayo makan daging tusuk dulu. Ini direbus sampai lembut. Menikmatinya dengan sedikit nasi adalah surgawi." Sebagai pemilik Issea City, Xie Xie mengajukan diri untuk perkenalan tersebut. Soul Land 3 Chapter 75. Chapter 75 Kisah Daging Sapi yang Direbus. "Baik," Tang Wulin menyeringai, dia sudah mulai merasa lapar. Hidangan daging sapi rebus disiapkan dengan merebus daging dalam toples tanah berwarna coklat muda. Setelah daging dibersihkan, ditambahkan irisan bawang bombay dan jahe ke dalamnya. Toples digunakan untuk menahan kelembapan dan mempertahankan rasa selama proses merebus. Segera setelah daging berubah warna, 10 atau lebih jenis bumbu yang berbeda ditaburkan ke dalam toples sebelum proses perebusan yang lama dimulai. Daging kemudian akan menjadi lembut dan empuk, dan rasa bumbu akan berpadu dengan baik dengan daging. Ini adalah hidangan terkenal di kota Issea. Toko itu berukuran kecil, dan meja masak terletak di luar toko. Ada 100 api kecil, dan di atas meja ada toples tanah berisi daging sapi rebus yang gurih. Uap yang keluar dari toples ini menyebabkan getaran kecil pada tutupnya. Suara dengungan lembut menggema dari toples saat aroma manis dan menyengat memikat orang yang lewat di jalan. Di dalam toko, hanya ada 5 meja persegi berukuran sedang. Dengan hunian maksimal 20 pelanggan, setengah dari toko sudah terisi saat ini. Sekarang sudah pertengahan musim gugur dan suhu menurun seiring dengan berlalunya waktu. Pintu masuk menyambut pelanggan dengan pancaran kehangatan dan aroma daging sapi rebus. Ini adalah perasaan yang nyaman untuk dialami. Gu Yue menunjukkan ekspresi kaget pada Xie Xie. "Aku terkejut tuan muda kaya sepertimu makan di toko pinggir jalan." Xie Xie tidak repot-repot berdebat dengannya kali ini. "Daging rebus dari toko ini dulunya adalah favorit ibu saya, dan saya kadang-kadang pergi ke sini." Saat dia berbicara, dia sudah pindah ke toko dan memilih tempat duduk di meja terjauh di dalam toko. Tang Wulin mendorong Gu Yue sebelum mengikuti Xie Xie ke toko. Dia duduk di hadapan Xie Xie. Oh, Xie Xie telah datang, dan dia membawa teman-temannya. Hidangan yang biasa. Bosnya adalah pria paruh baya.
Dia memiliki celemek bernoda minyak yang diikat di pinggangnya dan seringai lebar di wajahnya. Paman Li, terima kasih. Xie menyeringai kembali saat dia mengucapkan terima kasih. 3 porsi daging sapi rebus dikirimkan kepada mereka dalam waktu singkat, bersama dengan 3 mangkuk nasi dan 2 lauk sayur. Ini pertama kalinya Anda melihat Anda membawa teman-teman. Lauk ini ada di rumah. Paman Li menyeringai ketika berbicara, membelai kepala Xie seolah-olah Xie adalah keponakannya sendiri. Tang Bulin kaget saat dia melihat Xie. Xie terobsesi dengan kebersihan, dan tempat tidurnya sejauh ini adalah yang terbersih di asrama. Tetapi pada saat ini, sepertinya tidak masalah baginya bahwa pemilik toko pinggir jalan ini sedang menyentuhnya. Selanjutnya, dia menyeringai tanpa ada tanda-tanda meringis. Terima kasih, Paman Li. Citra Tang Wulin dan Gu Yu tentang Xie terbalik oleh perilakunya saat ini. Xie menanyai mereka, apa yang kamu tunggu? Cepat makan. Dia sudah membuka tutup stoples tanah saat dia berbicara. Pada saat itu, gelombang keharuman yang kental mengalir keluar dari toples. Kaldu itu berwarna emas tua, dan potongan kecil daging sapi terlihat di dalamnya. Bongkahan ini begitu empuk sehingga langsung hancur saat Xie menusuknya dengan sumpitnya. Dia mengambil sepotong dengan hati-hati dan meletakkannya di atas semangkuk nasi, sebelum memakannya bersama. Wajahnya bersinar karena kepuasan. Tang Wulin sudah lama kehilangan kesabarannya. Dia mengikuti petunjuk Xie dan mulai makan. Ini enak. Dia menyuarakan beberapa kata pujian karena itu benar-benar enak. Aroma kuat dari daging sapi dan kaldu merupakan perpaduan indah antara kesegaran dan rasa asin yang dipadukan dengan sempurna oleh nasi. Itu adalah kombinasi yang sempurna. Gu Yue mencoba seteguk dan tersenyum. Ini adalah toko kecil, dengan lampu kuning yang suram dan furnitur usang. Tapi makanannya sangat lezat. Daging sapi, kaldu, lauk, dan nasi, keempat hidangan ini memberikan kehangatan dan kenyamanan bagi pelanggannya. Meskipun mereka bertiga telah menjalani pelatihan khusus selama 3 bulan, namun momen seperti ini tidak pernah terjadi selama pelatihan ketat mereka. Suasana harmonis ada di sekitar mereka. Paman Li, aku ingin 10 set lagi. Xie melambai ke arah Paman Li karena dia tahu betul kemampuan makan seseorang. Tang Wulin menggaruk kepalanya dengan canggung. Terima kasih. Iya, Xie mengangkat kepalanya ke arah Tang Wulin. Tang Wulin memberikan wajah tak berdaya saat dia menjawab, namamu sama sekali tidak bagus. Saya mencoba mengucapkan terima kasih, 1. Xie tersenyum pahit, matanya sedikit merah. Ibuku memberiku nama ini. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia memilih nama ini karena dia kebetulan menemukan sesuatu yang dia syukuri. Hal terbaik yang terjadi dalam hidupnya adalah pertemuan kebetulan dengan ayah, tapi wajahnya menjadi lebih pucat saat ini, tangannya menggenggam sumpitnya lebih keras. Ibumu, Tang Wulin bertanya dengan hati-hati. Meskipun dia tahu bahwa keluarga Xie kaya, ini adalah pertama kalinya dia mendengar masalah keluarganya. Xie mengerutkan bibir sebelum berbicara. Ayah selalu sibuk sepanjang hari. Bahkan ketika ibunya sakit parah, dia tidak pulang. Di saat-saat terakhir dalam hidupnya, dia hanya ingin melihat ayah sekali lagi, tetapi ayah datang terlambat. Saya tidak pernah bisa melupakan malam itu, air mata ibu, dan penyesalan di matanya saat genggaman di tanganku akhirnya kehilangan kekuatannya. Aku benci dia, saya membenci nama saya juga. Jika bukan karena pertemuan kebetulan itu, ibu tidak akan. Saat dia mencapai momen ini, Xie menjatuhkan diri ke meja. Di tempat ini, tampaknya Xie telah menghilangkan semua kesombongan sedingin es yang dia lakukan ketika mereka pertama kali bertemu dengannya. Ini juga pertama kalinya dia berbagi pemikiran pribadinya dengan mereka. Saat ini, Paman Li datang ke meja mereka dengan toples daging sapi rebus segar. Saat dia meletakkan toples di atas meja, dia mendesah. Anak ini sangat menyedihkan. Ibunya senang membawanya ke sini ke toko saya. Tetapi setelah ibunya pergi, dia datang ke sini sendirian dengan hanya membawa kenangan tentang ibunya yang menemaninya. Anda tidak bisa menyalahkan dia untuk itu. Jarang melihatnya di sini bersama teman-teman. Saya sangat senang untuknya. Dia anak yang masih kecil, namun hatinya sangat berat. Tolong bantu dia jika Anda bisa. Sungguh mengerikan. Tang Wulin menepuk punggung Xie dengan ringan. Gu Yue, bagaimanapun, duduk di posisi yang sama, menatap ke depan pada Xie yang menangis. Matanya sepertinya dipenuhi sesuatu. Hei, jangan menangis.
Aku akan menarik kembali kata-kataku dan membiarkanmu memperlakukanku hari ini. Gu Yue menendang Xie Xie. Xie Xie mengangkat kepalanya dan menyeka air matanya dengan lengan bajunya. Bukankah aku berbau-bau uang? Gu Yue meringkuk bibirnya sebelum berkomentar, jadi bocah ini suka menyimpan dendam. Xie Xie membalas dengan keras, kami lahir di tahun yang sama dan kamu bahkan beberapa bulan lebih muda dariku. Jika saya anak nakal, apa kamu? Gadis nakal. Gu Yue membuka toples tanah baru dan menundukkan kepalanya untuk memakannya. Dia berbicara sambil makan, saya tidak akan bertengkar dengan seseorang yang baru saja menangis. Saat ketiganya meninggalkan toko daging rebus, Paman Li menatap sosok mereka dan menghela nafas. Anak-anak zaman sekarang memiliki nafsu makan yang besar. Makanan daging sapi rebus tidak hanya membuat Tang Wulin dan teman-temannya kehangatan, tetapi tanpa sadar telah merajut ikatan yang kuat di antara ketiganya. Udang besar panggang garam berada di urutan berikutnya. Udang besar dan segar ini ditusuk dengan tusuk sate bambu sebelum dikirim ke pemanggang batu bara dan diberi taburan garam. Tang Wulin sepenuhnya menunjukkan sikap dewa rakus. Saat mereka bertiga pergi dari satu ujung ke ujung lain jalan makanan, percakapan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan tawa. Aku kenyang sekarang. Gu Yue memegang bahu Tang Wulin untuk mendapat dukungan sementara Xie Xie melakukan hal yang sama di sisi lain. Tang Wulin menyeringai saat dia berbicara, jika nafsu makanmu tidak cukup besar, jangan mencoba makan seperti dewa rakus ini. Xie Xie memutar matanya. Dewa rakus apa? Anda hanya seorang foodie. Itulah yang ingin saya katakan ketika saya pertama kali menyaksikan nafsu makan Anda yang luar biasa. Tang Wulin bersenandung dengan tenang, ayo, mari kita terus makan karena kamu membayarnya. Xie Xie berteriak keheranan, kamu masih punya tempat untuk makan. Bukankah orang ini sudah makan cukup banyak untuk menyamai seekor sapi utuh saat kita menyusuri jalan ini? Tang Wulin menjawab dengan bangga, iya. Ah, apa itu di sana? Gu Yue memutuskannya tiba-tiba. Tang Wulin dan Xie Xie mengangkat kepala mereka dan mengikuti pandangan Gu Yue. Sepertinya ada keributan di dekat pintu masuk Food Street dan ada banyak penonton yang berkerumun. Posisi toko tampaknya seperti toko daging sapi rebus. 1. Ingat bahwa terima kasih juga dilafalkan sebagai Xie Xie dalam bahasa Mandarin. Soul Land 3 Chapter 76. Chapter 76 Dua Lawan Cincin. Ayo pergi dan lihat. Xie Xie tidak bisa diganggu untuk bertengkar dengan Tang Wulin, jadi dia cepat-cepat lari. Tang Wulin dan Gu Yue hanya bisa mengikutinya. Kalian tidak boleh bertingkah seperti ini. Tidak semuanya. Ini adalah cara saya mencari nafkah. Sebelum mereka mendekat, mereka bertiga sudah bisa mendengar suara Paman Li. Xie Xie berada di depan dan dengan demikian dapat dengan cepat menerobos kerumunan. Meja masak di samping pintu masuk toko daging rebus telah terbalik. Kaldu daging sapi mengalir keluar dari toples-toples pecah yang tak terhitung jumlahnya yang tergeletak di tanah. Aroma uap yang berasal dari daging hanya menambah kekacauan. Paman Li terbaring pingsan di ambang pintu toko. Dia mengeluarkan darah dari sudut mulutnya dan memiliki mata yang bengkak, yang hanya menyebabkan ekspresi kesedihan dan kemarahan di wajahnya. 3 pria kekar berdiri di depan pintu toko. Pemimpin dari trio ini adalah seorang pria botak, bertelanjang dada meskipun cuaca dingin, memamerkan tato naga di lengannya. 2 lainnya juga cukup tinggi, dan jelas terlihat jahat dari tampilan cemberut mereka. Yang bermargali, orang bijak tunduk pada keadaannya. Tidak ada orang di jalan ini yang berani untuk tidak menyerahkan uang biaya perlindungan, namun Anda selalu datang dengan segala macam alasan. Mungkinkah aku, Guanglong 1, perlu mengemis? Apakah kami perlu mengirim seseorang secara khusus setiap hari untuk mengumpulkan sedikit uang? Jika bukan karena daging rebusmu cukup enak, ayah di sini pasti sudah membuangmu. Jadi berhentilah bicara yang tidak masuk akal dan serahkan uangnya hari ini. Jika tidak, maka Anda bisa melupakan tentang membuka toko Anda di sini di masa mendatang. Pria botak itu menatap dingin dan suram pada Paman Li saat dia berbicara. Meskipun kerumunan besar, tidak ada satu orang pun yang berani campur tangan. Kakak Guanglong, sebenarnya bukan karena saya menolak membayar biaya perlindungan. Hanya saja istri saya sakit parah dan saya menggunakan sedikit uang yang saya hasilkan setiap hari untuk membawanya ke dokter. Tapi Anda benar-benar menghancurkan bisnis saya. Sekarang istriku tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Ketika tiba waktunya, saya tidak akan hidup lebih lama lagi. Guanglong tertawa terbahak-bahak. Baiklah kalau begitu, mencoba mengancamku dengan hidupmu.
Apa menurutmu ayah ini peduli dengan hidup murahanmu? Bahkan jika kamu mati, aku bisa mengganti kamu dengan orang lain dan aku akan dibayar semua sama. Jika Anda tidak bisa membayar, kalahkanlah. Jangan menempati ruang ini. Saat dia berbicara, dia mengambil langkah ke depan dan menendang meja dapur, membalikkannya. Dalam sekejap, semua toples daging sapi rebus di atasnya berserakan di tanah. Paman Li dengan sedih menangis, Guanglong, aku akan mempertaruhkan segalanya untuk melawanmu. Paman Li memanjat dengan susah payah, lalu menundukkan kepala dan menyerang Guanglong. Guanglong mengeluarkan satu tawa jahat sebelum mengangkat kakinya dan menendang Paman Li, membuatnya terjatuh. Bertengkar dengan hidupmu, di depan ayah ini, Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan hidup Anda. Jangan lupa bahwa ayah ini adalah master jiwa. Jadi, hanya karena Anda seorang master jiwa, Anda berhak menindas orang. Sebuah suara dengan marah menegur dari sela-sela saat trio Tang Wulin melewati kerumunan. Xie dengan cepat bergegas ke sisi Paman Li dan mendukungnya. Guanglong disambut dengan tatapan marah Tang Wulin. Guanglong tertegun sejenak, sebelum dia mulai tertawa terbahak-bahak saat melihat anak ini. Jalan ini benar-benar tidak ada yang tersisa. Bahkan seorang anak kecil berani menghalangi jalanku. Dia benar-benar anak sapi yang tidak tahu bagaimana harus takut pada harimau. Kalahkan itu, ayah ini tidak suka memukul anak-anak. Tang Wulin dilahirkan dalam keluarga biasa. Baginya, dia menganggap gagasan tentang penindas yang kuat yang lemah sama sekali tidak dapat diterima. Dia mendekati Guanglong dengan langkah besar dan berkata, bagaimana kamu bisa memperlakukan Paman Li seperti ini? Apa kamu manusia? Guanglong menjawab dengan mendengus dingin, bisakah kebaikan dimakan? Dia melakukan ini untuk menafkahi istrinya, mungkinkah saya tidak perlu menafkahi ibu saya? Persetan dengan jujur, cepat dan pergilah anak nakal, jangan tunda bisnis saya lagi. Dia mengangkat tangan saat dia selesai berbicara, bergerak untuk mendorong bahu Tang Wulin. Sebuah cahaya melintas di mata Tang Wulin saat dia dengan ganas melemparkan pukulan ke telapak tangan yang mendekat. Dengan ledakan, Guanglong dikirim kembali secara mengejutkan. Tang Wulin, bagaimanapun, juga tertegun. Orang ini telah tertangkap basah, namun dia mampu mengendalikan tubuhnya. Kekuatannya pasti tidak lemah. Baiklah, nak, sepertinya kamu benar-benar memiliki kekuatan. Guanglong merentangkan telapak tangannya yang besar sekali lagi, tetapi kali ini, dia bertujuan untuk meraih bahu Tang Wulin. Tato naga di lengan berototnya menjadi kencang, menunjukkan penampilan yang garang. Titik terkuat Tang Wulin bukanlah jiwa bela dirinya, tetapi kekuatannya. Dia mengangkat tinjunya lagi dan mengirim pukulan lagi. Suara teredam lain terdengar, tetapi kali ini, Tang Wulinlah yang mundur. Dia merasa seolah-olah telapak tangan Guanglong seperti tembaga cor, dan bahkan dengan kekuatannya yang menakjubkan, dia masih dirugikan. Tang Wulin didorong mundur 2 langkah. Guanglong juga ketakutan. Dia sudah memberikan sedikit kekuatan pada genggamannya barusan, namun kekuatan di balik pukulan anak itu benar-benar mampu membuatnya gemetar dan kehilangan pegangannya. Bagus, nak, kekuatanmu bukan apa-apa untuk ditertawakan. Guanglong maju selangkah lagi dan berusaha meraih Tang Wulin sekali lagi. Tepat pada saat itu, seutas rumput Blue Silver ditembakkan dari tangan kanan Tang Wulin dan dalam sekejap mata, Bim digunakan pada Guanglong. Tanah tiba-tiba menjadi lunak di bawah kaki Guanglong dan dia merasa seolah-olah sedang tenggelam ke dalam tanah. Dia tidak dapat mengerahkan kekuatannya sama sekali. Kemudian sesosok tubuh membumbung tinggi ke langit ke arahnya dan mendarat, kakinya tergantung di bahunya. Tiba-tiba, belati muncul di lehernya, mengancamnya. Tang Wulin, Gu Yue, dan Xie telah menjalani pelatihan khusus bersama selama 3 bulan terakhir. Sekarang, mereka memiliki pemahaman yang lengkap satu sama lain. Begitu mereka melihat Tang Wulin kehilangan kekuatan, Gu Yue dan Xie secara bersamaan meluncurkan serangan mereka untuk mendukungnya. Guanglong lengah saat belati naga cahaya tiba-tiba muncul di tenggorokannya. The Blue Silver Grace ditarik karena Tang Wulin dan Xie sama-sama sangat percaya diri. Minta maaf pada Paman Li dan bayar kerugiannya. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Xie berkata dengan dingin yang tak tertandingi. Hatinya segera dipenuhi dengan amarah saat dia melihat Paman Li yang baik hati diganggu. Jangan impulsif sekarang, adik kecil. Mari kita bicarakan dengan benar. Kedua pria kekar di pinggir lapangan akhirnya bereaksi. Situasi suram semacam ini membutuhkan penilaian yang luar biasa saat ditangani. Jika orang yang memegang pisau itu adalah orang dewasa, maka mereka tidak akan setakut itu.
Lagi pula, tidak banyak orang yang berani membunuh seseorang. Anak-anak, bagaimanapun, cukup merepotkan dalam hal ini. Karena usia mereka yang masih muda, sangat mudah bagi mereka untuk mengabaikan konsekuensinya dan bertindak berdasarkan dorongan hati mereka. Xie dengan dingin berkata, tidak ada hal baik yang akan keluar dari berbicara dengan sampah sepertimu. Ganti rugi kerugian Paman Li dan biaya pengobatannya, kalau tidak aku akan membunuh si botak ini. Guanglong tiba-tiba tertawa. Bocah kecil, jadi kau adalah master jiwa satu cincin. Apakah Anda pikir saya bisa mengendalikan jalan ini selama bertahun-tahun tanpa kemampuan apapun? Anda pikir saya bisa memungut biaya perlindungan seperti itu? Maka lakukanlah. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan membunuh saya. Xie tercengang. Di usianya, dia masih belum bisa memahami sesuatu seperti tidak takut menghadapi kematian. Ketika dia mengancam musuh sebelumnya, dia dengan cepat berkompromi. Belati naga cahaya menekan leher Guanglong, tapi Xie masih ragu-ragu memikirkan untuk membunuh seseorang. Meskipun demikian, kebenciannya pada Guanglong telah membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Ketika dia menekan belati naga cahaya ke leher Guanglong, Xie menemukan bahwa lehernya sebenarnya sangat keras. Belati naga cahaya miliknya tidak dapat memotong lebih jauh. Hati-hati, Tang Wulin mengingatkannya tepat pada saat Gu Yue menembakkan bola api ke arah Guanglong. Tangan kanan Guanglong dipukul dengan keras, dan ledakan yang dihasilkan memisahkannya dari Xie. Saat ini terjadi, dua cincin cemerlang muncul di bawah kaki Guanglong. Yang mengejutkan, dia memiliki dua cincin jiwa, satu putih, kuning lainnya. Kulit telanjangnya menjadi kilau logam dan sisik logam menonjol keluar dari lehernya satu demi satu. Cukup yakin ini sebenarnya pelesetan. Dia menyebut dirinya Guanglong AE 3/4 di mana Guang A berarti cahaya dan kemungkinan besar berasal dari dirinya yang memiliki kepala botak berkilau, yaitu Guang Tu A Light Head. Dan Long berarti naga yang mengacu pada tatonya.